Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, iya, ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, ya. Oke, ya, ya. Begini, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita masih berjumpa kembali dalam kelas yang sama. Kita semalam masuk dengan mata kuliah Cloud Computing. Sekarang kita masuk dengan mata kuliah hampir yang sama, yaitu teknologi cloud computing. Ya, oke, baik. Mungkin di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Kemudian aktivitas kita pun dilancarkan, juga aktivitas-aktivitas orang tua kita, ya. Terus kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, ya, agar kita nanti bisa tatap muka, ya, kuliah yang sebenarnya, tidak kuliah virtual lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa kuliah aktif mungkin di bulan-bulan yang akan datang, ya. Bisalah misalkan nanti mau puasa nanti aktif kuliah gitu, ya. Mudah-mudahan, karena sebagian juga ada juga yang melaksanakan perkuliahan secara langsung, ya. Oke, baik, ya. Minggu yang lalu sudah saya demokan, bahkan sudah saya post ke YouTube. Jadi di YouTube itu silakan nanti lihat videonya di channel saya. Pastinya adalah di channel Saidi Ramadan, ya. Oke, di channel Saidi Ramadan. Nanti Anda cari aja nanti di sana. Misalnya cari videonya, ya. Misalnya Anda klik seperti ini, kemudian Anda klik ini, ya kan? Kemudian cari di sini misalnya instalasi Proxmox, ya. Instalasi Proxmox. Nah, cara seperti ini. Maka di sini akan ditunjukkan nanti di sini yang pertama ini, ya, penjelasan teknologi komputing dan cara install Proxmox, ya. Jadi nanti bisa Anda klik seperti ini, maka nanti ini adalah hasil rekaman-rekaman tentang instalasi Proxmox. Jadi nanti teman-teman semua, ya, silakan nanti di subscribe, kemudian juga nanti di like, ya. Jadi seperti itu, teman-teman semua, ya. Oke, baik. Kali ini saya akan membuat sebuah project, ya, dimana project ini mungkin bisa diimplementasikan di suatu perusahaan, ya. Kebetulan, ya, project ini sudah saya selesaikan. Ini berbentuk sebuah penelitian saya buat di tempat ini, di kampus ini, ya. Apa projectnya? Yaitu project yaitu yang ini. Kalau Anda baca mungkin di situsnya ini cloud, ya. Apa namanya? Nextcloud. Nah, Nextcloud. Nah, jadi Nextcloud ini, ya, ini sudah saya implementasikan, bahkan sudah saya buat, ya. Alhamdulillah penelitiannya sudah selesai, ya. Nanti saya bermaksud, ya, nanti mengpostnya ataupun mempublishnya ke sebuah jurnal, ya. Jadi ini dia. Jadi apa namanya ini? Ini adalah nextcloud.com, ya. Jadi nextcloud.com ini adalah layanan open source, ya. Tapi ada juga memang, ya, ini adalah layanan open source, tetapi memang ada juga yang pro-nya, ya. Artinya ini adalah secara gratis, ya, bisa dikembangkan ataupun alias terbuka untuk dikembangin, ya. Ada GitHub-nya, ya. Ada GitHub-nya untuk dikembangin. Kemudian ada juga yang pro-nya, yaitu yang berbayar, ya. Berbayar. Nah, apa gunanya ini? Kalau gunanya, ya, sama halnya misalnya seperti kayaknya apa namanya, Dropbox, apa namanya, ya, Dropbox lah, ya, ataupun misalnya Google Drive, ya, Google Drive. Jadi ini semua bagian daripada cloud computing, ya. Artinya server kita letakin di sebuah awan, ya, diletakkan di sebuah internet, kemudian di mana server itu bisa kita akses, ya. Oke, yang punya mic silahkan dulu di nonaktifkan mic-nya, ya, supaya nanti rekaman kita suaranya lebih bagus nanti, ya. Silahkan dinonaktifkan dan silahkan Anda simak. Nanti kalau saat nanti udah selesai nanti saya menjelasin, silahkan dibuka mic-nya, nanti saya juga mengajukan pertanyaan ataupun kita ada nanti diskusi. Oke, baik, ya. Oke, seperti itu dia. Jadi Nextcloud, ya, Nextcloud ini mungkin nggak asing lagi kalau misalnya di perusahaan gitu. Tetapi memang agak-agak sulit sih menginstalnya, memasangnya itu ke dalam sebuah server utama gitu, ya. Oke, ya. Jadi di sini udah saya, ini laporan penelitian, ini dia udah saya buat
ini kemarin menyelesaikan ini ada sekitar 3 hari lah ya, 3 hari untuk membuat ini, karena kita membuat implementasi duluan, sistemnya dulu siap, baru kita melakukan screenshot ataupun membuat sebuah laporan ya teman-teman semua ya. Jadi kita buat laporannya seperti ini. Jadi kalau misalnya apakah ini bisa judul diangkat sebuah judul kerja praktek, sangat bisa ya. Ini sangat memungkinkan diangkat sebuah judul kerja praktek. Jadi judul saya itu, saya buat penelitiannya membangun backup data dengan konsep infrastruktur as a service ya, berbasis Nextcloud pada Universitas Budi Dharma. Jadi ini dia konsep infrastruktur as a service ini. Jadi artinya sebuah layanan infrastruktur sebagai pelayan ataupun yang melayani ya, nanti dijadikan dia sebagai virtual gitu. Jadi konsep IaaS ya, infrastruktur as service. Jadi saya buat juga sini ya. Misalnya ini data atau berupa dokumen penting setiap dosen sering diabaikan dalam hal penyimpanannya. Dalam beberapa kasus-kasus lain menyebabkan file-file dokumen penting, misalnya berkas kepangkatan, invasing, sertifikat, modul ajar, modul praktikum mengalami kerusakan yang diakibatkan virus dan juga perangkat pemeras ataupun ransomware ketika pengguna menggunakan internet dengan menggunakan laptop sendiri. Beberapa masalah lainnya misalnya kemalingan, kebakaran, kebanjiran, laptop rusak secara mendadak, penyimpanan eksternal atau harddisk laptop tidak terbaca ya. Oke, saya perbaiki. Lupa backup ke Google Drive, password Google Drive lupa, paket internet tidak ada ya, diakses secara lokal tidak bisa, dan banyak masalah ketika data tersebut di suatu saat dibutuhkan. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita membuat sebuah abstrak itu kan istilahnya masalah dulu kan, ada masalah, kemudian kita menceritakan hasilnya ya kan, bagaimana nanti penerapannya ya, ada sekitar berapa persen nanti tercapainya nanti penelitian ini gitu ya. Jadi maksudnya siapa ya, membuat sebuah data gitu lah, wadah ataupun pusat data, itu data center, itu sih maksudnya membuat daripada ini tujuannya. Kemudian nanti hasilnya itu apa ya, dengan menerapkan cadangan backup data terpusat di setiap perguruan tinggi dengan konsep seperti ini berbasis Nextcloud dapat memberikan alternatifnya. Ini dia sebenarnya hasilnya, yang ini memberikan alternatif lah ya, mungkin katakanlah 90% ke atas gitu ya. Karena apa ya, dia memberikan misalnya backup gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang risiko cloud computing. Apa sih risikonya? Risikonya kan sudah kita jelasin, misalnya dari penyedia ataupun vendor ya, service ya, penyedia ataupun pelayan yang memiliki layanan cloud computing itu, misalnya kayak Telegram ya kan. Kenal nggak Anda dengan Telegram gitu? Nah, tapi kalau misalnya kita membuat server sendiri, kita membangun cloud computing sendiri, mungkin lebih aman karena kan kita yang memiliki hak aksesnya sendiri ya. Oke, baik. Ini sangat panjang sebenarnya ya. Kalau Anda lihat memang di sini mencapai 56 halaman ya. Jadi memang menantang sih ya. Kalau misalnya di KP ya, kalau KP sudah bisa laporan KP, bahkan skripsi ini pun dulu skripsi sudah bisa diangkat gitu ya. Jadi seperti itu dia. Jadi kalau misalnya membuat abstrak itu, tulis dulu masalahnya, apa latar belakangnya ya kan, kemudian nanti tujuannya itu apa tujuannya sebenarnya gitu ya, membuat data center berarti, kemudian hasilnya itu seperti apa kira-kira, ada capaiannya berapa gitu. Nah, capaiannya berapa persen gitu lah, buat sini hasil mencapai ya, hasil mencapai 90%. Kalau abstrak seperti itu ya. Nah, masuk nanti ke latar belakang. Nah, latar belakang itu yaitu penelitian sebelumnya. Kita tuliskan sini penelitian sebelumnya, kemudian kita gunakan yaitu referensi menggunakan Mendeley ya, supaya nanti ya tersusun atau terstruktur dia ya, yaitu penulisan indeksnya ini. Nah, itu dia. Oke, baik Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi ini sebenarnya penelitian ya yang ini. Bukan berarti ya, memang ujung-ujungnya misalnya kita ini sebagai mahasiswa, kita kan memang akhirnya nanti membuat sebuah karya ilmiah berupa skripsi. 2 kali kita membuat, yaitu karya ilmiah, kerja praktek,
dan juga nanti skripsi. Nah, 2 kali kita. Jadi ini nggak bisa kita hilangkan. Jadi cara membuatnya seperti itulah ya. Oke, mungkin kita langsung to the point aja ya. Langsung kita lihat di sini hasilnya sih apa gitu ya. Jadi hasilnya itu apa gitu. Oke. Sebentar ya. Oke ya, jadi tujuan dan manfaat penelitian ini kita lihat di sini. Pertama memang merancang topologi ya, topologi jaringan nanti ya, sebagai untuk keperluan data center. Kemudian menerapkan konsep infrastruktur ya untuk membangun sistem layanan. Oke, mungkin kita langsung ke tahap pelaksanaan penelitian ya. Yang pertama ini yang kita lakukan ya. Pertama kita mulai, kemudian mencari literatur, yaitu sumber-sumber pendukung, kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data berarti kita langsung ke tempat itu gitu ya. Ini cara saya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi masalah. Datanya sudah kita kumpulkan, kemudian kita kenalkan dulu apa sih masalah-masalahnya di tempat itu. Ya, kemudian kita rancang topologi, menerapkan IIS ya, IIS, kemudian memasang Nextcloud menggunakan sistem. Setelah itu selesai. Seperti demikian ya. Jadi yang mau kita soroti di sini adalah kalau mengumpul data mungkin kita sudah dijelaskan di latar belakang. Mengidentifikasi masalah juga sudah kita jelaskan juga di abstrak. Merancang topologi seperti ini dia ya. Pertama memang topologi harus kita bangun ya. Topologi yang saya buat di sini adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah ISP ya. Ini adalah ISP-nya. Kemudian nanti di sini ada router ya, yaitu katakanlah menggunakan MikroTik. Ini adalah server ya. Kemudian ini adalah access point ya. Ini adalah smartphone ya. Ini client server ya. Ini tablet ya. Ini PC. Mungkin seperti inilah gambarannya. Ini contoh ya, topologi sederhananya doang ya. Oke, sekarang itu menerapkan infrastruktur ya. Menerapkan infrastruktur bagaimana ya? Ini dia. Tadi disinilah terkait dengan network ya. Network ini ada satu main networknya, yaitu kita masukkan di dalam router. Jadi di dalam router itu kita buat konfigurasi seperti ini ya. Jadi kalau yang ini Anda lihat ini adalah perintah MikroTik. Jadi sistem operasi untuk manajemen jaringannya itu menggunakan MikroTik OS ya, MikroTik OS. Ya itu dia. Sampai dengan ini tahap penginstalannya ya. Jadi ini sangat panjang. Kemudian baru kita install Proxmox ya. Nah, jadi kalau install Proxmox ini ya seperti yang kemarin saya demokan, di mana Anda dapatkan Proxmox, yaitu di sini, yaitu di www.proxmox.com. Oke. Kemudian juga bagaimana cara membuat bootable-nya, kita kunjungi ke sini, Balena ya. Kemudian juga selanjutnya kita download softwarenya. Selanjutnya kita melakukan pengaturan BIOS ya di hard disk agar flash disk dijalankan pertama kali komputer. Selanjutnya melakukan pengaturan BIOS ya di hard disk, bukanlah di komputer ya, di komputer agar flash disk dijalankan pertama kali komputer server menyala. Jika bootable berhasil proses melalui flash disk, maka selanjutnya boleh install Proxmox. Ini dia. Ini sudah saya buat kemarin, sudah saya demokan dalam video sudah juga ya. Jadi nanti hari ini kita nggak install Proxmox lagi gitu ya. Cuman bagaimana kita memasang PM di dalam suatu Proxmox ini gitu ya. Kita memasukkan virtual machine. Sampai nanti di sini proses masuk ke GUI install. Kemudian di sini ini agree ya. Kemudian juga next ya. Jadi kalau ditandai seperti ini ada namanya angka 3 gitu ya, tandanya lah ya. Ini misalnya Indonesia, kemudian kita pilih sini next, sampai dengan selesai. Kalau yang ini memang sudah kita buat ya. Oke, baik ya. Oke. Kemudian instalasi operasi Debian Booster ya, dengan cara menambahkan virtual machine pada mesin OS operation system. Jadi hari ini yang mau saya demokan ya, yang sambungan daripada minggu yang lalu ya.
yaitu menginstal atau memasang sistem operasi ini Debian ini, Debian Master Desktop ya. Boleh juga nanti menggunakan Debian server gitu ya. Jadi kalau desktop itu seperti Anda yang lihat ini. Jadi ini sekarang saya menggunakan namanya Windows Desktop ya, Windows Desktop, Windows 10 Desktop. Jadi kalau misalnya Debian server ya, nanti dia seperti layar hitam gitu ya, layar hitam atau black screen gitu ya. Nah, jadi inilah langkah-langkahnya. Pertama, kita membuat create VM ya, seperti ini. Oke, mungkin saya langsung aja demo ya. Saya buka dulu. Ini dia kemarin yang ini ya, Proxmox yang ini. Ini dia. Tetapi cara installnya sudah selesaikan. Jadi mungkin saya langsung ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Yaitu cara penginstalan Debian Masternya gitu ya. Mungkin saya buka dulu alamatnya. Jadi kita akses alamat IP-nya ya. Kita akses alamat IP daripada Proxmox yang kita install itu. Ini dia. Enter. Oke ya. Kemudian kita masukkan passwordnya, root. Oke, ya. Nah, jadi di sini ada sini. Sekarang ini saya hapus dulu ini ya. Ini ada masalah. Pastikan nanti Anda ikuti sampai selesai ini supaya nanti Anda gagal paham ya. Juga pastikan nanti pada saat di akhir perkuliahan, pastikan Anda mengaktifkan videonya, karena kita nanti mau snapshot absen ya, bukti meet kita hari ini. Jadi yang pertama di sini, kalau yang ini ya, misalnya ini pertama memang harus kita lakukan dulu upload ya. Kita lakukan upload. Jadi kita upload dulu, misalnya mau kita upload itu misalnya sistem operasi apa. Jadi di sini kita klik yang namanya ini ya, PVA ini, kemudian ada konten, kemudian ya upload. Nah, upload apa? Kita upload sistem operasinya. Di mana filenya? Kita seleksi di, misalnya diletakkan misalnya di sinilah. Ini misalnya download, kemudian misalnya di sini ada Proxmox misalnya. Nah, jadi cara menguploadnya demikian ya. Jadi yang ISO-nya yang apa? Dengan catatan ya, menguploadnya ekstensi filenya itu adalah ISO kan gitu. Jadi sistem operasi ya. Jadi CD gitulah ya. Jadi misalnya Debian gitu, debian.iso. Jadi Debian itu bisa Anda download di sini. Misalnya kita Google link sini, download Debian Booster ya. Debian Booster itu berarti Debian 10, ini dia. Nah, ini kita klik, kemudian kita lihat di sini Debian ya. Nah, ini dia. Ini ada yang 64 ya, 64 bit. Ada CD, BitTorrent, Zigdo, Blu-ray ya. Misalnya yang ini CD Mac ya. Jadi yang ini kita pilih misalnya. Maka kita akan mendownloadnya ya. Nah, ini dia. Ini saya close ya, karena sudah ada punya saya. Nggak dari sini pun bisa ya, kita Google link langsung dari repository ya, download Debian Kambing UI. Kambing UI ya. Kita masuk ke sini. Ini kalau buat seperti ini, index of ISO Debian. Jadi ini adalah layanan FTP ya. FTP itu adalah file transfer protocol. Jadi kita langsung ke servernya, ke servernya UI ya. Kita klik di sini, kemudian dia seperti ini ya.
males download atau bandwidth lemot ya, beli CD DVD-nya aja di Juragan Kambing aja ya, ui.ec.id Juragan Kambing. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau nggak mau download ya kita beli CD-nya gitu. Tapi kalau ada bandwidth kita bagus, kita download di sini ya, kita cari di sini misalnya Debian ya, ini Debian ya, berarti kita butuh yang Debian 10 ya, Debian 10 yang ini ya, boleh kita pilih yang ini. Sekarang sudah Debian, oh masih dia update-nya masih 10 sampai 3 gitu lah ya, 10.4, 10.5 sampai 10.8 ya, 10.8. Nah ini dia sampai dia 10.8. Nah jadi kayaknya udah terbaru dia nih, kita cek dulu ya. Google, kemudian Debian 10. Kita lihat di sini ya. Debian 10 Buster ini tipenya itu adalah ya pokoknya Debian 10 lah. Pokoknya bisa Anda kalau lebih spesifik mungkin Anda langsung ke sini ya, kambing.ui.co.id, langsung ISO-nya kita download. Nah ini dia. Jadi kita download misalnya yang 10,8 nih. Nah, ya. Ini. Jadi kalau kita udah download nih. Jadi kalau yang live ini misalnya kita gunakan di flash disk, kita apakan, kita langsung installkan di laptop kita, tepat dia secara live ya, secara live gitu. Pada saat nanti kita hidupin laptop kita, langsung kita pasang aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, kita nggak ada melakukan format, kita tidak format hard disk. Jadi pada saat hidup, pada saat laptop komputer menyala, kita pilih flash disk. Nah, jadi kita di sini melakukan apa? Set BIOS dulu. Ya, set boot ya. Set boot BIOS yang pertama. Apa yang kita pilih itu nanti kita pilih yang namanya set BIOS FD ya, flash disk. Jadi kita pilih flash disk supaya dia berjalan, itu maksudnya live ya. Jadi tanpa kita menginstal, langsung ditanamkan ke dalam hard disk kita. Nah, kalau untuk cara downloadnya nih misalnya saya download yang 10,8 nih, klik, kemudian di sini akan diarahkan ke mari ya. Kita pilih yang ini, yang 64 bit lah ya, AMD 64 bit yang ini, AMD. Kita klik, kemudian di sini ada ISO-nya, ISO ya. Kemudian kita pilih di sini adalah ISO CD yang ini, kan? Kita klik dulu, kita diarahkan ke sini 10 yang CD ISO Debian Netis, ini Netis nih ya. Yang ISO ini kita lihat biasanya hampir 695 ya, yang ini. Jadi inilah kita download. Jadi ini versinya server ya, CD ISO AMD. Nah, jadi inilah kita download. Klik, maka nanti download di sini. Nah, seperti itu cara downloadnya ya. Oke, ini saya cancel aja karena saya filenya pun sudah ada ya. Jadi di sini sudah saya post ya, sudah saya postkan ke sini, yaitu berada di sini. Jadi cara uploadnya seperti itu, kita download dulu, nanti habis itu kita upload di sini. Maka nanti otomatis masuk ke sini. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, saya sudah melakukan upload ke dalam, yaitu Debian, ini dia 10,2 AMD yang ini. Nah, ya. Oke, sekarang langkah untuk membuat VM-nya itu coba perhatikan ya. Pertama, kita kembali ke sini. Kemudian kita kita create PM yang ini, create PM ya kan. Kemudian setelah kita create PM, kita buat di sini namanya ini ya, misalnya data center. Nah, data center. Ya kan? Kemudian ini kita OS atau next ya, ini next. Kemudian kita pilih ininya, kita pilih ISO image-nya itu adalah ini Debian Booster ya. Mana dia Debian nih? Debian 10,2 yang ini. Ini yang DPD ya, ini yang DPD. Kita klik. Kemudian kalau DPD memang besar dia, karena di situ nanti lengkap semua, ada GUI-nya, ada juga CLI-nya. Jadi nanti dia lebih banyak pilihannya. Bisa nanti Anda buat versi desktop, bisa juga nanti versi server gitu ya.
Kemudian klik sistem atau next ya, sama ya. Kemudian kita pilih tetap aja default. Kemudian harddisknya kita buat misalnya di sini adalah harddisknya itu misalnya kita buat sini adalah 200 ya, 200 giga ya, 200 giga saya letakkan. Kemudian CPU-nya adalah ini kebetulan ada apa namanya, ada 2 soket, maka di sini kita gunakan 2 soket. 2 soket maksudnya prosesornya itu ya, ada 2 kipas di situ, ada 2 prosesor, dia ada 2 otaknya. Satu komputer memiliki 2 brain ataupun 2 otaknya komputer ataupun 2 CPU-nya. Kemudian ini kita buat kali 2, jadi 4 core lah dia ya. Kemudian ini tipenya tetap sama, yaitu KPM 64 ya. Memori juga kita buat di sini, misalnya kita buat sini adalah 4 giga ya. 4 giga berarti 2048 ya. Kita kalikan dulu ya. Kal ya. Kita buat aja misalnya 4 giga berarti 4 dikali 1024 sama dengan 4096 ya, 4096 memorinya. Kemudian kita network ya, kita pilih modelnya adalah ini, kita pilih yang ini. Di sini langsung supaya gigabit dia Intel 1000. Kemudian ya konfirmasi ini dia. Nah, konfirmasi di sini kita langsung start ya. Kemudian setelah dibuat, jadi PM-nya kalau ini summary-nya ya. Nah, ini demikian seperti ini. Udah kita masukkan ISO-nya dan namanya data center. Kemudian di sini netnya menggunakan yaitu gigabit ya, dia per 1000 Ethernet ya. Kemudian udah seperti ini, oke. Kita langsung start. Nanti PMD ID-nya itu adalah virtual machine identifier-nya itu adalah 111. Kemudian ini kita finish. Sekarang kita lihat di sini lagi proses nih ya. Di sini lagi pembuatan ya. Ini tanggalnya Maret tanggal 16 ya. Kemudian mulai tadi jam 9:13:55. Ini sudah selesai nih, sudah start nih. Nah, untuk mulai startnya kita klik 2 kali saja di sini ya. Di sini namanya tadi data center ya. Jadi ini tadi namanya data center ya. Oke. Kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, kalau di Google Chrome kita klik 2 kali, maka dia akan membuka jendela sendiri gitu. Seperti ini dia. Jadi di sini ada petunjuknya, yaitu Debian bisa diinstal dengan apa? Dengan GUI atau dengan seperti inilah ya. Ada graphical install. Jadi kita pilih yang biasa aja lah ya, yang install yang ini. Ini dia ya. Kemudian ini kita klik install. Oke. Kita klik install, kita enter. Jadi di sini kita main enter ya. Kita enter, ini lagi loading ya. Di sini kita pilih English ya. Kita pilih English. Selanjutnya kita enter. Seperti ini. Kemudian di sini pilihannya apa ya? Your location itu adalah kita pilih yang order ya. Kita pilih order. Jadi di sini kita menggunakan navigasi ataupun tanda, tekan tanda panah bawah dan tanda panah atas ya di keyboard. Kemudian ini kita order ya yang lainnya. Selanjutnya kita pilih di sini, ini adalah Asia. Kita enter lagi. Selanjutnya kita pilih di sini adalah Indonesia. Enter. Selanjutnya di sini ini adalah lokal ya, yaitu country to base default local setting, yaitu kita pilih yang biasa aja ya, unit US ya, enter. Kemudian di sini kita enter lagi. Ini kita lihat key map ya, to use. Ini keyboardnya ini ya, kita enter. Kemudian ini scanning CD-ROM ya. Jadi ini seperti inilah proses instalasinya. Oke. Ini loading additional components ya. Jadi ini adalah pemuatan untuk memasukkan beberapa komponen-komponennya ke dalam virtual hard disk kita. Jadi kita membuat PPS ini sebenarnya, membuat PPS tapi layanannya masih localhost itu dia. Kemudian di sini juga di layar udah ada fasilitas ATM-FV versi 6 ya. Di situ ditunjukin ini configure ya, configure the network with DHCP.
langsung otomatis. Jadi di sini selanjutnya please enter the hostname ya di sistem. Kemudian hostname is single word that identifies your system to the main network ya. Jika kamu tahu hostname-nya dibuat, kemudian konsultasi untuk kepada yaitu admin jaringan Anda. Jika kamu setting ya sesuai dengan ya jaringanmu ya, jaringan on home network, jaringan untuk rumahan, you can miss something up here. Jadi kita buat di sini nama hostname-nya. Hostname itu ya buat aja nama kita gitu ya. Misalnya data center ya. Nah, kemudian kita enter. Kemudian di sini ya dibilang configure the network. Jadi ini masih tahapan untuk konfigurasi jaringan. Kemudian domain, ini nama domain ya. Nama domain untuk internet address ya. Kemudian juga di sini kita kalau misalnya kita ada domainnya, nama domain kita misalnya www misalnya saidi.my.id, ini kita buat, tak ada masalah. Tetapi kalau misalnya tidak ada, dikosongin pun tidak ada masalah ya, dikosongin. Kita nggak punya nama domain. Kemudian continue. Ya. Di sini passwordnya, not that ya, you will not be able to see the password as you type it ya. Kemudian root password. Pastinya ya rootnya adalah name-nya adalah root, kemudian passwordnya itu adalah kita buat ya. Saya buat password saya, ingat password itu harus secure ya. Kemudian di sini kita continue, ditekan tab ya supaya berpindah ke tab continue, kita enter. Kemudian re-enter password to free. Kita masukkan password yang kita masukkan tadi ya untuk verifikasi. Oke, kemudian di sini kita continue, tekan tab lagi, kemudian continue. Kemudian full name default new user. Dia minta user ya. Jadi akun ini akan dibuat ya. Kemudian kamu juga bisa menggunakannya untuk sebagai ya akun pengguna utama, yaitu di root akun ya, for non administrative activities ya. Kalau misalnya nanti admin utama tidak bisa digunakan, bisa kita menggunakan nama yang ini sebagai nanti jalan keluar ataupun alternatif gitu ya. Misalnya kan kita lupa password nama yang username yang pertama, login yang utama, solusinya kita buat yang kedua. Misalnya saya buat sini nama saya Saidi, kemudian saya continue, kemudian saya buat passwordnya ini untuk user ya. Continue lagi, kemudian saya buat re-enter lagi password, enter lagi. Ini dia. Nah, di sini ditunjukkan. Ini sekarang tadi udah konfigurasi network, sekarang kita masuk ke konfigurasi the log ya, yaitu konfigurasi waktu ya. Kemudian di sini select city and your time zone, sesuai dengan time zone kita ya, Sumatera, Jakarta, Java. Pastinya kita memilih yang Sumatera ya. Setelah itu kita enter. Oke, baik, selanjutnya lagi loading add as component ya. Oke, setting ini. Sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu partition disk ya. Kemudian di installer ini gue ada guide ya. You talk partitioning disk ya, using different standard schemes ya, or you prefer you can do it manually. Kemudian with guide partitioning you will still have a chance later to review and customize the result. Kemudian if you choose guide partitioning ya for an entire disk, you will next be which ya, this will be used. Kemudian partition method, ini dia. Jadi metodenya ada seperti ini ya teman-teman semua. Ada yang pertama guide. Jadi kalau misalnya guide itu maksudnya tadi dia secara otomatis nanti akan dibuat partisinya. Secara otomatis kita nggak susah-susah buatnya ya. Kita nggak bagi-bagi lagi, dia secara otomatis. Kemudian juga kita bisa juga menggunakan guide ya, entire disk and set LVM. LVM nanti gini. LVM itu untuk pengaturan harddisk itu banyak sekali dibuat. Kenapa? Karena nanti pada saat penambahan harddisk, misalnya kita udah harddisknya misalnya sudah banyak ya kan. Kalau yang sebenarnya, saya menjelaskan yang sebenarnya ya, misalnya dia mau upgrade ataupun tambah harddisk. Jadi kalau kita pakai metode LVM lebih cocok. Makanya saya pilih di sini adalah LVM ya. Saya guide use entire disk and set LVM. Saya enterin. Kemudian di sini select disk partition. Kemudian ya, note that all data on the next joystick will be erased ya, but not before you have confirmed
ya, that you really want to make the change. Kemudian dengan catatan di sini seluruh data Anda kemudian akan diseleksi, kemudian juga be erased ya, akan terhapus ya, akan dihapus nanti. Kemudian but not before you have confirmed ya that you really want to make the change. Kemudian kamu ya sebelumnya kamu harus hati-hatilah ya. Kemudian konfirmasi dulu kalau misalnya tidak mau kamu go back gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dijadikan sebagai server ya kan, kita harus yang namanya harus melakukan ini ya, karena memang ini adalah virtual, karena kita kan membuat QEMU ya, kita membuat VPS localhost, sebenarnya kita membuat server secara localhost tadi nggak ada masalah sih, karena kita melakukan di hypervisor, yaitu pastinya adalah di main operating system, yaitu menggunakan Proxmox ya. Kemudian ini saya enter ya, ini saya coba enter. Oke. Kemudian select partition. Nah, QEMU. The disk can partition using this several different schemes ya. If you answer, kemudian choose the first one ya. Partition schemes. Nah, ini dia. Ini yang direkomendasikan. All file in partition. Kemudian di sini ini new user ya. Kemudian ini separate home partition. Kemudian ini adalah ada separate, ada home, ada var, ada item partition. Saya pilih yang kedua saja ya, home partition. Kemudian saya enter. Kemudian write ya the change to disk configure LVM. Apakah kamu ingin merubah? Apakah kamu ya misalnya sudah selesai melakukan konfigurasi menggunakan LVM dengan cara metode LVM? Jika sudah, kamu yes kan. Tapi jika belum, kamu no kan, maka nanti tidak akan kembali lagi ke halaman previous, halaman sebelumnya ya, pengaturan sebelumnya. Jadi ini saya pilih yes ya, enter. Kemudian kita lihat proses selanjutnya ya, amend your volume group to this guide partition. Kemudian di sini ya continue aja ya. Nanti dimon sendiri ya, guide partition status of the partitioner. Sekarang di sini dikasih info sama kita ya, if you continue the change instance ya, the set below will be rewritten. Maksudnya di sini ada nanti seperti ini nanti susunannya, yaitu LVM data center, VGLV home, ada root, ada swap ya. Di mana nanti letaknya di extension path ya, home-nya di extension path, root-nya di extension path, kemudian sebagai swap. Jadi nanti susunan daripada partisinya seperti ini ya, seperti demikian. Nanti di situ ada room ya, ada home, ada root, ada swap. Nah, itu dia ya. Kemudian ini saya write the disk to disk ya. Apakah kamu ingin menulis itu semua, membuat perubahan itu, atau untuk melakukan hal selanjutnya? Ya, maksudnya kalau kita konfirmasikan jadi yes, maka nanti berlanjut instalasi, kita yeskan aja ya. Kemudian ini proses formatnya. Ini proses formatnya, partition formatting ya, create extensive file ya. Jadi ekstensi 4 yaitu sistem sistem berkas yang keempat, kemudian di dalam file system. Oke, tahap selanjutnya adalah installing DB system. Kemudian ini kita melakukan proses instalasi ke dalam sistem. Jadi ini tahap-tahapannya instalasi Debian di dalam sistem operasi Proxmox. Nah, jadi kita menginstalasi sistem operasi Proxmox. Yang pertama memang kita harus menginstalasi sistem operasi Proxmox dulu, kemudian juga baru kita menginstal Debian-nya gitu ya. Jadi nanti ada banyak VM di dalam Proxmox ini nantinya. Jadi layaknya ini seperti nanti kita buat ya satu server yang besar, kemudian di dalamnya itu terdapat ratusan PM ya, ataupun ratusan komputer, tetapi dia komputer virtual gitu ya. Jadi ini sebenarnya cloud computing itu. Nah, kalau nanti sudah kita online kan, kita sudah jual ya kan, kita sudah buat bisnis gitu ya. Satu komputernya itu misalnya kita sewakan misalnya 100.000 per bulan. Jadi dia seperti ini konsepnya, yaitu dibuat dulu server itu konsep virtualisasi, kemudian juga nanti dibuat nanti PM di dalamnya, atau diberikan nanti kepada pengguna supaya mereka itu nanti bisa menggunakan sendiri itu sistem operasi apa yang mau mereka pakai.
Sebenarnya kalau kita menggunakan VPS, kita beli layanan misalnya di internet yang penyedia cloud computing, mereka sebenarnya sudah mengupload demikian ya. Mereka sudah mengupload sistem operasi yang terupdate misalnya dari sistem operasi yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita tinggal milih, kita tinggal next kanan, next, selesai. Proses ini ditemukan tidak? Tidak lagi gitu. Artinya apa? Sudah selesai diinstal sama mereka. Jadi kita langsung klik, kita milih sistem operasi yang ini, kita pilih, kemudian selesai. Jadi seperti itu dia. Jadi tapi hal yang utama itu adalah ada di sana main servernya atau main sistem operasinya ya, yaitu terutama adalah virtualisasi OS-nya harus ada di sana gitu. Jadi itu dia kalau kita kaitkan dengan mereka yang menjual VPS itu. Oke, mungkin di sini sudah berjalan selama 54%. Ini yang melakukan ya proses instalasi di base system. Jadi kita tunggu aja. Oke, 60% ya. Nah, ini saya lakukan langsung di server ya. Kalau misalkan saya lakukan di laptop saya sendiri, mungkin kita install saja misalnya langsung sistem operasi sistem operasi Debian aja gitu. Kita nggak usah pakai instalasi Proxmox lagi gitu. Kenapa? Nggak bakalan sanggup lah gitu ya. Sanggup cuman lama sekali, udah pernah dicoba ya. Jadi udah pernah coba. Tapi kalau misalnya kita ingin langsung install Debian langsung ya, nggak apa-apa, lebih bagus sebenarnya. Nggak di dalam web lagi kita install dari sistem operasinya, tetapi terpisah ya. Jadi maksud saya, kenapa saya letakkan di platform Proxmox itu sebenarnya untuk memperlihatkan kepada kita semua yang menyaksikan ya, bahwasanya bagaimana cara membuat PM di dalam Proxmox ini. Tadi udah saya pulang ke langkahnya, mungkin sangat mudah gitu ya. Nah, itu sebenarnya Anda tadi melihat ada 2 soket gitu ya. Itu fasilitas yang ada di server itu, spesifikasinya di situ ya. Kalau misalkan nanti di laptop kita cuma 1 soket, ya memang cuma 1. Tapi kalau misalnya nanti 1 soket ya, prosesor kita cuma 1, di situ ada 2 layanan, ada 2 pilihan, ada 2 soket, berarti kita pilih 2 nggak apa-apa, kita coba aja gitu. Ya. Ya, sekarang sudah 83% ya. Bisa dilihat ya apa yang saya tunjukkan ini. Oke. Jadi layarnya besar ya, memang saya langsung besarin di sini. Nanti kalau di YouTube-nya pasti lebih jelas lagi dan lebih bagus lagi tampilannya. Jadi proses instalasi ini memang agak lumayan gitu ya, tetapi memang kita lakukan instalasi virtual ini ya. Kita buat secara virtual, artinya kita nggak memiliki laptop ya, tapi kita buat secara virtual. Kita buat hardware cuma 1 hardware, tetapi bisa dibuat di dalamnya itu komputer virtual ya. Oke, 98%. Kemudian di sini ya sebentar lagi selesai ya. Oke, mungkin sudah ini configure, yaitu apt. Apt itu adalah untuk software ya, tempat-tempat nanti. Kalau biasanya di Android itu nggak asing lagi namanya apt ya. Di sini katanya ya configure the package manager. Jadi package manager itu ya, your installation CD DVD has been scanned and this label is ya. Ya Debian JNU Linux 10.2 Buster Operational AMD binary ya. You have the option scan additional CD-ROM DVDs, kemudian for this package manager apt ya. Kemudian normally this should be from the same set is installation CD atau DVD. Kemudian if you do not have any additional CDs, kemudian this available jika tersedia ya. This step can just be skipped ya. If you to scan another CD DVD, please insert is now scan another CD or DVD. Jadi kalau misalnya kita scan, maka kita harus masukkan CD ataupun DVD. Maka kalau kamu tidak mau nge-scan-nya, kita this step can just be skipped. Kamu abaikan aja gitu. Di sini kita langsung melakukan aja, enter aja langsung. Kemudian di sini ditunjukkan kepada kita lagi use the network mirror, ya kan?
Jadi memang mirrornya kemana ini, nanti repositorinya nanti kemana gitu, gudang softwarenya itu nanti diarahkan kemana ya. Di sini tunjukkan you are installing from DVD, event talk the DVD content a list selection of defect as some may be missing. If you have the reasonably good internet connection, use of the mirror is suggested if you plan to install graphical desktop environment. Kita langsung no-kan aja ya, no, tekan enter. Di sini kita langsung seperti ini, select ya and install software. Ya, di sini ya masih reviewing file sampai dengan hingga 15 ya remainingnya. Ini juga ya. Oke, ini masih membutuhkan waktu sekitar 10 menit atau sampai dengan 15 menit lagi nih ya. Jadi memang menginstal Debian ini ya seperti ini ya, sama halnya dengan menginstal sistem operasi Ubuntu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ketahui ya, Debian itu yang pertama ya, kemudian di bawah Debian ada Ubuntu. Kalau misalnya nanti ada apa namanya, ini sangat banyak sekali digunakan ya, di apa namanya, di dunia cloud computing. Sistem operasi ini sangat banyak ditemukan. Kenapa? Dia layanan open source, kemudian juga dia lebih aman, gitu aja. Jadi banyak sekali ya server-server cloud computing itu dibuat ya berdasarkan sistem operasi Linux gitu. Karena dia lebih banyak pengembang-pengembangnya dan dia juga gratis gitu ya, dibandingkan dengan sistem operasi misalnya sekelas Windows ya. Kalau Windows itu kan dia kan komersil. Jadi kalau komersil itu kita harus melakukan pembelian ya, pro ya. Jadi nggak sembarangan kita menggunakan sistem operasi itu. Kemudian di sini ya di change the can be later modified running ya device configure consent. Kemudian partisipasi untuk fake user survey. Ini kita lakukan aja, kita enter aja ya, no enter aja. Select the install software. Ini masih dalam tahap instalasi. Oke, di sini, di sinilah dia masalahnya ya. Software selection ya. Ini penting perlu Anda perhatikan ya. At the moment only core ya of the system be installed ya. To tune the system your needs ya. Apa yang kamu butuhkan dalam sistemmu, kemudian kamu ingin memilih install atau satu persatu ataupun lebih di bawah ini, kemudian sesuai yang dikumpulkan di bawah ini ya. Kemudian choose software to install. Jadi kita disuruh di sini untuk memilih bagaimana nanti tampilan daripada PPS kita, tampilan kita. Apakah nanti berbentuk desktop atau misalnya berbentuk apa namanya, text line ya, atau misalnya black screen. Saat ini mungkin kita supaya lebih ringan, kita pilih yang namanya black screen. Ini yang di atas ini kita hilangin. Cara ngilanginnya kita tekan apa? Kita tekan spasi. Jadi saya pilih lagi ke atas, saya pindahkan ke atas nih. Kemudian saya tekan spasi, hilang. Ini saya tekan spasi, hilang. Kemudian saya tekan spasi, hilang. Kemudian print server nggak usah deh, yang ini. Yang kita pilih SH server. Kemudian di sini standard system utilities. Nah, itu aja. Tampilan seperti ini aja. Jadi cuma dua mungkin yang kita buat. Print server nggak usah, nanti bisa kita buat nanti Google Print ya, Google Print. Jadi nanti Anda bisa mencetak kemari gitu ya. Nanti Anda dari sana misalnya bisa Anda cetak kemari, yaitu dengan fasilitas Google Print. Bisa nanti kita manfaatkan itu, dan itu juga termasuk dari cloud computing. Kemudian kita continue. Kita tekan tab. Jadi hanya dua pilihan, SSH dan standar ya. Continue. Oke, selanjutnya ya red reviewing ya. Kemudian select and install software ya, unpacking yaitu mengunfuck ya, installing ya. Ini ada Python ya, Python 27 ya. Ini bahasa penguramannya itu sudah di pack dia. Jadi di dalam itu sebenarnya ya udah di pack, kemudian setelah di pack udah dijadikan dalam satu sistem operasi, dikumpulin di dalamnya. Nanti kalau sudah penginstalan, jadi dia unpack, dia dibuka lagi dia boxnya itu, kemudian dikopikan ke dalam harddisk kita gitu. Jadi proses instalasi seperti itu demikian gitu. Misalnya gini kan, Anda ingin memindahkan air misalnya, ini air nih, Anda memindahkan air ini ke tong sebelah.
akhirnya sudah di-pack ya kan, sudah dimasukkan ke dalam aqua misalnya. Aquanya harus Anda buka lagi, kemudian masukkan lagi ke ember gitu. Nah, seperti itulah unpack tuh. Jadi misalnya di sini kok banyak sekali ya. Ada namanya depth ya, ada namanya Python, ada namanya semua ya yang ada di situ. Kita lihat itu AMD 64. Jadi kalau ada AMD 64 ini maksudnya ini adalah arsitekturnya ya, 64 bit ya. Oke, di sini masih dalam proses ya, ini dalam proses instalasi ya, instalasi config base ya, select and install software 77%, kemudian ya, oke 83%, oke lanjut lagi 90%, confirm main DB ya, ini dia ya. Dan ya penginstalannya memang cukup berlalu. Ini sebenarnya sudah kategori cepat ini ya, dibandingkan kita menginstal di hardware kita. Nah jadi nanti setelah ini kita install nanti Nextcloud ya. Tapi sebelum kita nanti masuk ke Nextcloud, ada tahapan-tahapan lagi yang kita lakukan ya, menginstal database-nya ya, kemudian menginstal MariaDB-nya, kemudian menginstal, pokoknya nanti masih banyak lagi ya. Pokoknya nanti sangat sangat menantang lah gitu lah, asik lah pokoknya bermain-main dengan ini, dengan membuat cloud computing ini. Nah, di sini kita melakukan instalasi grup bootloader ya. Di sini hal yang penting ya, hal penting ini, kalau nanti kamu nggak yes kan, maka nanti akan pilot dia ya. If they install a pilot to detect another operating system ya, that's present on your computer ya, modifying the master boot record ya, will make that operating system temporarily unbootable ya. Kemudian the graph can be manually configured later to boot it ya. Install the group bootloader to the master boot record. Nah ini dia. Jadi nanti gini, bootloader itu pada saat nanti kita pertama kali hidup, yang meload ya, siapa nanti yang memuatnya gitu. Misalkan kamu nanti kan kamu hidupkan laptop, pertama kali hidupkan BIOS, kemudian nanti BIOS itu nanti memilih ya sistem operasi yang kita instalkan di dalam hard disk tadi, misalnya sistem operasi Windows. Nah pertama kali hidup ya, itu harus ada yang namanya bootloadernya. Jadi sini kita menyuruh install di group bootloader. Maka dengan pilihan ini kita yes kan, iya, ya kan aja. Yang mana bootloadernya? The passport bootloader installation. Install secara manual di sini. Pastinya yang ini, yang di bagian dev SDA, di bagian partisi yang pertama ini. Kemudian ini kita enter ya. Ini hal yang penting, jangan lupa bagian ini. Ya, kita enter, kemudian kita melakukan instalasi grup bootloader. Oke, running grab install dev SDA. Oke, kita tunggu apakah berjalan. Ya, mudah-mudahan berjalan. Instalasi grup bootloader. Oke, alhamdulillah berjalan. Running update group ya. Oke, finishing the installation. Nah, sekarang sudah selesai menginstalasi 30%. Kemudian di sini instalasi lengkap ya. Instalasi lengkap ya. Kemudian ya, switch the time boot into your new system. Sekarang nanti kita lakukan continue ya. Kemudian di sini make sure to remove the installation media ya. Nanti kamu remove atau kamu lepaskan yaitu media instalasi, sama seperti halnya kita menginstalasi VirtualBox kemarin itu ya, media ISO-nya itu harus kita reject ya. Sama seperti kita melakukan instalasi yang sebenarnya, ketika kita menginstal kita harus melepaskan, udah selesai kita menginstal kita harus melepaskan CD-nya ataupun kita melepaskan flash disk-nya. Kenapa? Pada saat nanti pertama kali hidup dia nggak baca lagi, jadi nggak ada perintah kita menginstal ulang kembali gitu. Di sini pun dijelaskan instalasi lengkap. Kemudian untuk nanti masuk ke boot ya kan, into boot, kemudian your new system. Sekarang kamu masuk ke boot new system.
make sure it remove dengan melepaskan media installnya. Kemudian so that you boot into new system reader, restoring the installation. Kemudian kita untuk masuk ke new system sekarang itu kita harus melakukan restart ya, pemasangan, yaitu restarting the installation. Kemudian kita continue. Oke. Finish installation. Oke, sekarang ini restart ya. Coba perhatikan. Nah, iya. Nanti kalau misalnya dia kembali ke situ, tapi ini biasanya langsung ya. Bagaimana cara melepaskannya itu? Caranya itu adalah kalau di Proxmox seperti ini ya. Ini saya lepasin dulu ya. Nah, ini sebenarnya langsung bisa masuk ya. Tapi caranya itu adalah saya close dulu ini. Oh, gini ya. Saya masuk dulu data center login, root. Saya masukkan passwordnya. Kemudian saya power up dulu. Kalau di VirtualBox biasanya dia itu tidak apa namanya, dia langsung masuk proses instalasi. Tapi kalau udah langsung ke Proxmox dia langsung bisa. Cuma nanti di suatu saat dia pasti minta dia kembali instalasi kembali gitu ya, melakukan instalasi kalau kita nggak reject. Jadi kita reject dulu sini. Ini di sini ada option ya, di sini yang data center ada option. Kemudian di sini ada yang namanya ISO ya, yang mana dia tadi? Oke, ya kita lepasin dulu OSTP-nya, hardware. Nah di sini ya, di hardware, bagian hardware kita pilih data center. Tadi yang kita pilih ini data center hardware. Kemudian kita pilih ini CD drive ID ya, diletakkan di sini. Nah, bagaimana cara merejectnya? Di sini kita do not ya use any media ya. Jangan kita gunakan media ini lagi gitu ya. Jadi ini kita okekan. Oke. Selanjutnya ini kita set ya supaya nanti dia hidup otomatis ya. Restart pun nanti server kita, nanti ketika nanti lampu menyala dia akan berjalan sendiri. Di sini kita buat di sini option, kita klik option. Kemudian di sini start at boot ya. Start at boot ini kita enable ya. Kita oke kan. Kemudian di sini sudah kita enable kan, sudah yes. Jadi pada saat nanti misalnya server kita mati lampu misalnya, pada saat nanti server kita menyala, maka PM ini nanti akan secara otomatis berjalan gitu ya. Kemudian untuk memulai ini kita klik kanan, kemudian kita start. Tadi kita sudah ikutin ya, bagaimana tadi perintah finishingnya, yaitu kamu harus melepaskan ya, you make remove ya media installation. Oke, sekarang kita start. Ini sudah berjalan. Supaya apa, saya lihat dulu sini prosesnya. Ini saya klik 2 kali supaya lebih besar Anda lihat di sini. Nah ya, sekarang sudah berhasil saya masuk sini. Oke, saya masukkan di sini adalah root, kemudian saya masukkan passwordnya. Nah ini dia. Kemudian kita klik sini IP AD. Berapa IP-nya? IP-nya adalah nih 199.199.199.107. Ini yang sudah dibuat sebelumnya di dalam konfigurasi MikroTik-nya ya. Jadi kita jaringannya sudah kita buat terlebih dahulu, hanya dia langsung di HCP direct langsung ke sini ya. Jadi untuk menginstal Debian sudah selesai. Jadi seperti inilah tahapannya menginstalasi sistem operasi Debian di dalam Proxmox ya.